Indonesia menjadi wilayah perdagangan dan jalur pelayaran dunia. Dari hal itu, Indonesia mampu meningkatkan perekonomian dalam perdagangan. Ingat, perdagangan yang halal, ya, halal. Halo semuanya, selamat datang di Jendela Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kondisi geografis dan astronomis Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada atau berletak di daerah atau wilayah yang cukup strategis. Karena Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan dan jalur pelayaran dunia. Selain itu, Indonesia juga berada di persilangan antara beberapa benua, negara, dan samudra. Di bagian utara Indonesia, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Filipina, kemudian juga ada Singapura dan Laut Cina Selatan. Dan di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Sedangkan di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan untuk di bagian timur Indonesia, berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi geografis Indonesia, diantaranya ada iklim. Indonesia memiliki iklim tropis, yang artinya di Indonesia hanya dilalui oleh dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan yang berikutnya, dari segi kebudayaan. Indonesia memiliki kebudayaan yang luar biasa indah. Dikarenakan Indonesia kemungkinan karena berada di lokasi yang berada di persilangan antara beberapa negara. Sehingga ada beberapa kebudayaan Indonesia yang disebut dengan multikultur. Di jalur pelayaran Indonesia dapat dikatakan cukup strategis dikarenakan Indonesia berada di persilangan antara beberapa negara dan beberapa benua. Sehingga Indonesia menjadi wilayah perdagangan dan jalur pelayaran dunia. Dari hal itu, Indonesia mampu meningkatkan perekonomian dalam perdagangan. Ingat, perdagangan yang halal, ya, halal. Bukan jual narkoba ataupun benih lobster. Yang berikutnya juga, Indonesia bisa meningkatkan devisa negara dari hal itu. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai astronomis. Secara astronomis, Indonesia terbagi 3 bagian wilayah waktu. WIB atau waktu Indonesia bagian Barat itu memiliki selisih waktu 7 jam lebih cepat daripada GMT atau Greenwich Mean Time atau waktu titik nol di London. Kalian bisa searching lah. Wilayah yang dilalui oleh WIB itu ada Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, ada juga waktu Indonesia bagian tengah. Waktu Indonesia bagian tengah memiliki selisih waktu 8 jam lebih cepat dari GMT. Yang sebelumnya WIB hanya memiliki 7 jam lebih cepat, WITA ini memiliki waktu yang lebih cepat lagi, 8 jam lebih cepat daripada GMT. Wilayah yang dilalui itu Bali, Nusa Tenggara, ada Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi. Dan yang terakhir, ini yang merupakan mungkin wilayah yang penghasil kekayaan alam itu luar biasa. Tetapi nggak merasakan dari dampak kekayaan alam itu sendiri. Luar biasa sekali memang para pendahulu kita ini. Oke, balik pembahasan. Yaitu WIT, Waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur ini memiliki kecepatan atau selisih waktu 9 jam dari GMT, Greenwich Mean Time. Nah, wilayah-wilayah yang saya bilang kaya itu tuh ya kalian semua tahu. Yang biasa sering didiskriminasi oleh daerah-daerah. Oke, yaitu yang dilaluinya itu tuh Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kekayaan alam yang luar biasa, tapi kalian tidak merasakan. Sayang sekali. Mungkin kalau kalian tuh merasakan semua, kalian tuh jalan itu bunyi kerinak-kerining ya.
karena kalung emas, harusnya begitu. Karena di Papua itu penghasil emas. Sekian dulu informasi dari saya yang saya sampaikan. Jangan lupa klik di deskripsinya untuk informasi-informasi yang saya sampaikan tadi. Dah, see you, bye semuanya.